Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang sudah diberikan oleh Ibu Suci. Tugas ini saya memilih tugas ini untuk menjelaskan bukti audit. Nah, saya Dinda Juliana dari kelompok 5 ingin menjelaskan pengertian bukti audit. Pengertian bukti audit itu adalah segala informasi yang mendukung angka-angka dan informasi lain untuk membuat laporan keuangan. Biasanya auditor menggunakan ini untuk membuat laporan keuangan yang layak dan sebagai penyajian pendapatannya. Tidak semua informasi bermanfaat bagi audit. Informasi tersebut harus andal meyakinkan pihak lain. Keandalan bukti audit tergantung dari terpenuhinya syarat-syarat bukti audit. Nah, nanti teman saya akan menjelaskan syarat-syaratnya di slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murnia Pertiwi. Saya di sini membawakan materi bukti audit bersama dengan rekan-rekan saya. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang syarat bukti audit. Syaratnya itu ada berapa dan apa aja? Syaratnya ada 4. Bisa disingkat dengan reko cuma. Reko cuma yang pertama re. Re itu apa? Re adalah relevansi. Relevansi itu apa sih? Relevansi adalah bukti yang secara logika ada hubungannya dengan apa yang dipermasalahkan. Misalnya kita ambil contoh adalah pengelolaan pajak daerah. Nah, bukti yang relevan itu yang contohnya yang apa aja? Misalnya adalah bukti tentang surat ketetapan daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah. Yang kedua adalah buku kas umum penerimaan pajak daerah. Terus yang ketiganya adalah bukti setoran pajak daerah. Nah, untuk bukti yang tidak relevannya itu misalkan kita ambil contoh adalah pengeluaran anggaran oleh Dinas Pendapatan Daerah. Nah, itu apa? Kok adalah kompeten. Bukti yang kompeten itu dipengaruhi oleh sumber mendapatkannya, cara mendapatkannya, dan kelengkapan persyaratan yuridis bukti. Misalkan bukti kepegawaian yang didapatkan dari bagian kepegawaian, terus bukti yang didapatkan oleh pengamatan secara langsung itu lebih kompeten daripada didapatkan dari pihak lain. Terus ada lagi bukti yang asli itu lebih meyakinkan daripada fotokopi. Nah, yang ketiga syaratnya adalah cukup. Cukup di sini bukti yang cukup mewakili atau menggambarkan situasi atau kondisi yang dipermasalahkan. Nah, yang keempat adalah material. Material itu apa sih? Material adalah bukti yang cukup berarti memberikan atau mampu menunjang untuk mencapainya tujuan dari organisasi. Material itu dapat dilihat dari besarnya nilai uang, terus ketika audit dilaksanakan itu menjadi pusat perhatian, terus ada juga persyaratan dari dilaksanakannya audit tersebut. Terima kasih. Adapun tujuan bukti audit di sini yaitu untuk membantu membuat keputusan tentang penilaian resiko dengan mempertimbangkan segala saji berupa potensial yang mungkin akan terjadi. Juga untuk membantu menentukan prosedur audit yang cocok dengan asensi dan penilaian resiko. Nama saya Nur Alvina Damayanti. Di sini saya ingin menjelaskan jenis-jenis bukti audit. Yang pertama, bukti pengujian fisik, bukti yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung yang berkaitan dengan harta berwujud. Contohnya itu kas yang ada di dalam peti cash belum tentu seluruhnya milik instansi. Mungkin ada uang titipan. Yang kedua ada bukti dokumen, bukti yang berisi huruf, angka, dan simbol-simbol yang berdiri sendiri maupun gabungan. Contohnya itu bukti uang kas masuk, bukti kas uang keluar. Dan yang ketiga ada bukti analisis, bukti yang dilakukan dengan melakukan analisis dan mengolah lebih lanjut data yang berkaitan dengan audit.
Contohnya itu perhitungan pajak hiburan. Yang keempat ada bukti keterangan. Bukti yang diperoleh dengan melakukan pertanyaan kepada pihak lain yang dilakukan oleh auditor. Contohnya itu bukti lisan, bukti yang dilakukan oleh auditor dengan melakukan pembicaraan secara lisan. Pembagian bukti keterangan ada 4. Yang pertama itu kesaksian. Kesaksian itu adalah bukti penyajian yang didapat dari pihak lain berupa bukti penyajian fisik, bukti penyajian dokumen, bukti penyajian analisis, bukti penyajian lisan. Kemudian lisan adalah bukti yang didapat oleh auditor dari orang lain melalui pembicaraan secara lisan. Kemudian yang ketiga itu spesialis, adalah bukti yang didapat oleh tenaga ahli baik seorang pribadi maupun instansi atau institusi tenaga kerja yang terdiri dari perkembangan, dokter, ahli purbala, ahli pertanian, ahli hukum, dan perbankan. Kemudian ada fungsi bukti audit yang terdiri dari 5. Yang pertama, bukti utama, yaitu bukti yang dapat menghasilkan kepastian yang paling kuat atau fakta, contohnya dokumen asli mengenai perjanjian. Kemudian bukti tambahan, bukti yang didapat atau diterima bila bukti utama rusak atau hilang. Kemudian yang ketiga ada bukti langsung, yaitu bukti yang menunjukkan fakta tanpa kesimpulan atau anggapan. Kemudian yang keempat itu bukti tidak langsung atau bukti yang cenderung untuk menetapkan suatu fakta dengan membuktikan fakta lain yang setara dengan fakta utama. Kemudian yang terakhir ada bukti pendukung, yaitu bukti tambahan dari suatu karakter yang berbeda tetapi digunakan untuk tujuan yang sama. Kemudian di sini ada teknik audit seperti analisis, observasi atau pengamatan, kemudian permintaan informasi, evaluasi, investigasi, verifikasi, kemudian cek.